Pemirsa, Prabowo ingin melibatkan mantan presiden untuk ikut mengawasi Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. Prabowo meyakini Danantara bisa memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8%. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Pemerintah memastikan BP Danantara akan fokus berinvestasi pada proyek energi baru terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir hingga produksi pangan. Demi memaksimalkan kinerja BP Danantara, Presiden Prabowo ingin melibatkan mantan Presiden RI untuk ikut mengawasi Danantara. Terlebih Danantara bakal mengelola aset hingga 1.400 triliun rupiah. Selain mantan presiden, Prabowo juga meminta peran beberapa organisasi keagamaan untuk turut berperan dalam mengawasi kinerja Danantara. Kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana itu. Prabowo meyakini Danantara bisa memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8%. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara, sebuah badan pengelola investasi yang diharapkan bisa difungsikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun di sisi lain juga memunculkan peluang korupsi yang besar, seperti yang dialami oleh Malaysia yang sempat memiliki badan investasi milik negara bernama 1MDB. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama dengan kami Direktur Next Indonesia Heri Gunawan, dan juga kami telah menunggu bergabungnya juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi yang sudah konfirmasi sebelumnya. Selamat malam, Pak Heri. Selamat malam, Mas Kevin. Iya, Pak Heri, kalau Anda melihat dari rencana dari pemerintah membentuk Danantara ini, sebenarnya urgensinya seperti apa dan apakah memang dapat efektif untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia? Ini menarik ya, bahwa tentang urgensinya Danantara. Ya. Danantara ini kan akan mengkonsolidasikan aset-aset BUMN yang kemudian nanti akan direinvest ya. Nah, ini ada studi ADB. Studi ADB itu tahun 2015 itu menyebutkan bahwa pada tahun 2000 hingga tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Cina itu rata-rata 9% per tahun, dan itu dengan rasio investasi terhadap PDB-nya itu rata-rata 43%. Pada saat yang bersamaan rasio investasi Indonesia terhadap PDB Indonesia itu hanya 27%. Dan perekonomian Indonesia hanya mampu tumbuh 5,4%. Nah, inilah konteksnya bahwa kenapa pemerintah membutuhkan new engine. Jadi membutuhkan mesin baru. Nah, mesin baru inilah yang kemudian namanya Danantara. Sebenarnya soal nama bisa apa saja ya. Nah, ini disebutkan Danantara. Nah, sampai hari ini, setelah 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, rasio investasi kita terhadap PDB terakhir oleh BPS itu dicatat hanya 29%. Itu artinya investasi kita itu nggak beranjak. Nah, padahal investasi itu kontributor kedua terbesar bagi perekonomian nasional setelah konsumsi rumah tangga yang 53%. Jadi kalau konsumsi rumah tangga ini yang didorong, ini kan nggak bisa. Kalau di dalam istilah ekonominya itu bisa overheating. Karena kapasitas belanjanya 20.000, dipaksa untuk belanja 30.000. Yang udah nanti tambahannya lewat pinjol. Nah, ini overheating. Ini berbahaya. Makanya yang bisa didorong adalah investasi. Disitulah pentingnya Danantara. Nah, tapi Danantara jangan sampai tadi seperti di pengantar, seperti terjadi di Malaysia, hanya berpikir pada investasi portofolio. Kalau Danantara hanya berpikir pada investasi portofolio, itu Danantara seperti peternak sapi. Kenapa? Dia hanya ingin menggemukkan BUMN. Jadi menggemukkan sapinya,
Nah, jadi BUMN itu digemukkan, kemudian keuntungannya dari portofolio, kan Danantara ini akan mengelola kas dan setara kas dari 7 BUMN tadi saja, itu sekitar hampir 800 triliun. Kalau ini diinvestasikan di portofolio, kemungkinan untung. Nah, kalau labanya dikandangin di BUMN, kan tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu harus direinvest di sektor real. Itu di program-program pemerintah, baik di hilirisasi maupun di tempat-tempat yang lain. Kapasitasnya jadi lebih besar. Nah, dengan begitu, investasi kita rasionya terhadap PDB akan meningkat. Peluang kita tumbuh di atas 5-6%, sangat terbuka lebar. Nah, disinilah pentingnya Danantara. Gitu. Tentu Danantara dengan catatan yang harus dikelola dengan cara yang lurus gitu ya. Oke, Kira-kira itu Mas Kevin. baik. Pak Heri, ini kan bisa dikatakan ada dana yang begitu besar yang akan diinvestasikan di Danantara ini. Tadi juga ada beberapa contoh seperti di Malaysia yang memang ini terjadi atau rawan adanya konflik dan juga korupsi di dalamnya. Terutama ada 7 BUMN yang juga masuk ke dalam Danantara ini. Bagaimana Anda mengkritisi agar dari Danantara ini tidak adanya celah-celah korupsi? Karena kalau kita lihat nampaknya ini rawan sekali Danantara untuk korupsi. Ya, betul. Nah, disinilah pengelola Danantara itu menjadi sangat penting. Dan yang paling penting lagi dalam pengelolaannya, nanti kan Danantara itu akan menularkan pengelolaan itu kan kepada BUMN. Yang jauh pertama yang perlu dijaga adalah menjauhkan Danantara itu dari politik. Itu yang paling penting. Jangan sampai ada aroma politik di dalam Danantara. Nah, yang kedua, sekarang kan di Undang-Undang BUMN yang baru itu kan ada yang namanya bisnis tidak rule. Sehingga pengelola BUMN itu tidak takut lagi berinvestasi sepanjang tata kelola, prosedur, manajemen resikonya memadai, itu tidak ada masalah. Nah, setelah diperiksa misalnya bahwa, oh ini prosesnya sudah benar semua. Ini kayak dokter. Dokter proses menyuntiknya sudah benar, mengobatinya sudah benar, tapi kemudian mohon maaf, pasiennya sakit, tambah sakit atau bahkan meninggal. Kan nggak bisa dihukum dokter seperti itu. Nah, makanya menjadi penting proses tata kelola dan manajemen resiko yang memadai. Makanya di sini jangan sampai ada interest politik. Makanya berbahaya tuh kalau ada interest politik tuh. Gitu. Oke. Kemudian Pak Heri, kalau Anda menilai ada beberapa pernyataan dan juga berkembang di media massa seperti itu ya. Ada beberapa pihak yang diajak untuk bisa mengelola dan juga mengawasi sekaligus Danantara ini, salah satunya Ormas. Apakah memang ini efektif agar operasional dari Danantara ini dapat berjalan dengan baik? Ya, menurut saya itu, kalau itu terjadi, kan gini, Pak Prabowo itu prinsipnya orang baik. Dia pengen semua orang itu berperan bersama-sama beliau itu membangun Indonesia. Itu prinsipnya seperti itu. Tapi kadang-kadang menurut saya caranya keliru, terutama dalam hal ini Danantara. Kalau dia melibatkan mantan presiden menjadi dewan pengawas, kemudian Ormas menjadi pengawas, menurut saya ini akan menjadi awal potensi kerusakan Danantara. Kenapa? Dari 3 mantan presiden kita yang sekarang, itu kan hanya Pak Jokowi yang tidak terlibat aktif sebagai politisi, di partai politik. Pak SBY terlibat aktif, jadi pengurus aktif di Demokrat. Ibu Mega pengurus aktif di PDI Perjuangan. Sangat tidak patut misalnya aktivis politik atau pengurus partai politik itu masuk di dalam Danantara. Nah, ini juga misalnya gini, kan kita udah punya, di regulasinya juga ada, di regulasi BUMN, di undang-undang juga ada. Jangan campur baurkan BUMN itu dengan politik. Nah, kemudian apalagi Ormas, nggak ada urgensinya sama sekali. Kalau mereka mau mengawasi, awasilah dari jauh. Silakan kritik melalui media, melalui saluran komunikasi yang lain, silakan. Tapi jangan masuk di dalam struktur Danantara. Ini berbahaya, itu menurut saya Mas Kevin. Baik. Ini seharusnya ada dari pihak pemerintah yang bisa langsung menjawab ya Pak Heri, apakah memang ini atau teknisnya seperti apa kira-kira dari Danantara ini. Tapi kalau Anda melihat, apakah diperlukan dari Danantara ini bekerja sama atau berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau pengawasan audit lainnya, Pak Heri? Tentu, kan gini, yang saya dengar dan saya juga berharap ya, Danantara itu akan memisahkan 2 BUMN, kelompok BUMN menjadi 2 klaster. Satu BUMN yang klasternya itu adalah lebih banyak memberikan layanan publik. Satu lagi klaster BUMN itu yang berorientasi bisnis. Inilah yang diharapkan menjadi trigger atau new engine mendorong investasi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah,
Kalau memang kerjasama dengan lembaga audit, misalnya gitu termasuk KPK atau BPKB, dengan BPKB itu kan memang sudah semestinya bahwa Danantara itu diaudit karena itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, makanya menurut saya dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan KPK atau aparat penegak hukum, itu silakan bekerja sama di dalam bentuk pengawasan, tapi lagi-lagi jangan biarkan mereka itu masuk di dalam struktur. Itu akan mengganggu pasti deh. Bayangkan mereka ini kan akan mengelola bisnis, itu ada keputusan-keputusan bisnis yang tentu mereka tidak bermaksud melanggar hukum, tapi kan ada riku. Kalau misalkan tiba-tiba di sebelahnya itu ada orang BPK, ada orang KPK, ada orang kejaksaan, jadi riku gitu. Itu rusak gitu. Baik. Tentunya Pak Heri kita akan nantikan seperti apa nanti teknis dan pelaksanaan dari Danantara ini, dan diharapkan mungkin Pak Heri dan teman-teman di Next Indonesia Center dapat terus mengawasi apa yang terjadi dari Danantara nanti. Terima kasih Pak Heri telah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif Next Indonesia Center di Sindo Prime. Selamat malam, sehat selalu Pak.